Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Putu Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 10-6 SMA SLUA Saraswati Selat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Panjaliman. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Keren sekali pagi ini ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Ada. Berarti bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya? Iya. Sebelum lanjut kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Wiwi. Kenapa Wiwinya? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Tidak. Udah nggih. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Arianti pimpin. Berdiri. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tangan Om mesti kanan. Doa mulai. Om Pranayati Wajibir Wajibati Dinam Awinya Wajib. Doa selesai. Cepat duduk dulu. Baik, sebelum lanjut ke pembelajaran, apakah anak-anak masih mengingat tentang pembelajaran sebelumnya? Masih. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Iya, betul sekali. Berarti anak-anak masih tetap mengingatnya, nggih? Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menganalisis nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang pengertian yatnya. Yang berikutnya, mengidentifikasi nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana. Kemudian yang ketiga, menganalisis relevansi yatnya dengan kehidupan modern. Yang terakhir, menunjukkan sikap religius, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini yaitu nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana tidak hanya menjadi bagian dari kisah, tetapi juga pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pengorbanan yang tulus adalah wujud bakti kepada Tuhan, pada sesama, pada leluhur, guru, dan alam semesta. Ini disebut apa biasanya? Kelima ini disebut dengan pancayatnya. Dengan menghayati yatnya, setiap peserta didik akan memiliki panduan moral dan spiritual untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Pertanyaan pemantik, ya. Sebelum anak-anak mendapat pembelajaran agama, kemarin belajar enggak di rumah? Belajar. Pertanyaan pertama, dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pengorbanan apa yang pernah kalian lakukan untuk orang lain? Ayo, angkat tangannya. Ya, Rama. Membantu orang lain yang sedang kesusahan. Membantu orang lain yang sedang kesusahan, ya? Membantu orang tua, itu masuk dalam bentuk apa yatnya? Fitrayatnya. Pertanyaan kedua, mengapa keikhlasan menjadi hal penting dalam setiap pelaksanaan yatnya? Ayo, yang siap. Ya, Eka, lagi. Karena yatnya harus dilandaskan dengan keikhlasan dan tanpa paksaan, sehingga yatnya bersifat tidak
Iya, sesuai dengan pengertian niatnya yang tulus, ikhlas dan tanpa pamrih. Nah, sebelum lanjut kita mau menonton video dulu. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Igi. Dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nilai-nilai yatnya dalam kitab Ramayana. Latar belakang manusia melaksanakan yatnya adalah karena adanya Trirena. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Ya? Nilai-nilai yatnya. Ada lagi? Tentang Trirena. Ya, apa itu Trirena? Tiga hutang yang harus dibayar untuk mencapai kebebasan. Kita lanjut nggih. Pengantar kitab Ramayana. Kitab Ramayana termasuk ke dalam Itihasa. Apalagi yang termasuk ke dalam Itihasa? Mahabharata. Kalau Ramayana ditulis oleh siapa? Maharesi Walmiki. Nggih. Kemudian di dalam kitab Ramayana mengajarkan tentang dharma, tentang pengabdian. Pengabdiannya siapa? Laksmana kepada sang kakak. Kesetiaan Dewi Sita mendampingi sang Rama. Yatnya merupakan suci yang dilandasi keikhlasan. Bentuk yatnya ada apa saja? Dewa yatnya, Resi yatnya, Mitra yatnya, Manusia yatnya, dan Buta yatnya. Udah hafal semua berarti ya tentang panciyatnya nggih? Sudah hafal dan memahami apa itu pancayatnya. Kemudian nilai-nilai yatnya yang ada di dalam kitab Ramayana. Yang pertama kesetiaan dan bakti Rama dan Sinta. Yang kedua apa? Pengabdian dan kesungguhan. Pengabdian dan kesungguhan Hanuman. Ada lagi? Siapa lagi? Laksmana sang adik dari Rama. Kita lanjut analisis nilai-nilai yatnya. Yang pertama dewa yatnya yaitu saat Rama taat pada Tuhan. Relevansinya dengan kehidupan. Yang pertama, membina keharmonisan antara Tuhan, sesama makhluk, dan alam semesta. Yang kedua, mengajarkan keikhlasan dan berkorban. Sekarang lanjut ke diskusi kelompok. Silakan membentuk kelompoknya dulu. Ya. Di sini jadi satu kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya sekarang. Kelompok 1 silakan, iki LKPD-nya. Kelompok 2. Perhatikan ke depan dulu nggih. Di sini di lembar pertama diisi nama kelompok beserta urutan kelompoknya, ya. Kemudian yang kedua di sini ada tujuan pembelajaran. Bahan-bahannya udah disiapkan kan, alat dan bahannya? Sudah. Yang ketiga, hasil pengamatan nanti ditempel di sini, ya. Setelah itu, yang terakhir buat kesimpulan, ya.
masing-masing kasusnya ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Ibu nggih. Ya. Ini gimana, Bu? Nggih. Di mana? Yang mana? Yang ini ditempel di sini. Ya, yang pertanyaan pertama silakan ditempel di kolom yang pertama, kemudian lanjut di kolom yang kedua di sini. Sesuaikan urutannya, nggih. Terima Ya. kasih, Bu. Setelah itu nanti ditempel di lembar yang besar niki. Setelah ditempel nanti biar gampang nanti presentasi di depan, nggih. Ya. Ya, terima kasih sama-sama. Ada yang kurang jelas kelompok 5? Sudah? Berbagi tugasnya ya? Ya. Saling mengerjakan ya? Udah bagus, good job. Good job 2 jempol. Kelompok 3, sudah aman? Sudah, bagus. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, berarti udah baik memperhatikan penjelasan tadi berarti ya. Waktunya selesai ya anak-anak. Sudah selesai semuanya? Sudah, kita mulaikan dengan sesi presentasi. Ayo, yang mau untuk presentasi pertama kelompok siapa nih? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 4 ini ya? Ayo, volunteer pertama ini. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menganalisis nilainya dalam kitab Ramayana. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nilo Wiasi Sugiantari. Nama saya Ipade Pujiari. Nama saya Ipade Pujiari. Saya informasi kami ya. Pertama, identifikasilah bentuk-bentuknya dalam kitab Ramayana. Bentuk-bentuknya dalam kitab Ramayana yaitu kesetiaan dan bakti, pengabdian dan kesungguhan, pengorbanan, dharma melawan adharma dan persahabatan. Ya. Baik, yang kedua, bagaimanakah nilainya yang ditunjukkan tokoh Ramayana? Yang pertama, pada dewayanya, yaitu Rama taat kepada Tuhan. Yang kedua, pada resiannya, Rama mengabdi kepada Maharesi atau guru. Yang ketiga, fitrayatnya, yaitu Rama yang menghormati janji ayahnya. Yang keempat, manusayatnya, yaitu kepedulian Rama kepada raja dan sahabat. Yang kelima, budayanya, yaitu menjaga keselarasan alam. Bagaimanakah relevansi nilainya dalam kehidupan umum? Yaitu perkembangan teknologi, kehidupan spiritual, contohnya sarana Banten yang sudah menggunakan di akhir Yang keempat adalah buatlah sebuah kesimpulan yang mencakup tentang kasus yang telah didiskusikan. Jadi kesimpulannya adalah Rama menerapkan wilayahnya dengan keikhlasan dengan pengorbanan yang tulus. Di kehidupan modern, ianya dapat diterapkan dengan lebih kuat. Ya. Karena adalah kitab Ramayana sama seperti dalam kehidupan sebagai bentuk dan pedoman dalam kita laku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan Arianti dari kelompok 3. Baik, izin bertanya. Karena tadi sudah dijelaskan melalui video yang ditayangkan Rizka, saya ingin bertanya apakah hubungan keridenya dengan penarian dalam kehidupan bisa menjawab hubungan Trirena dengan Pancayatni itu Trirena sebagai hutang yang harus dibayar untuk mencapai kebebasan, sedangkan Pancayatni itu sebagai kebutuhan. Ya. Ibu tambahkan sedikit nggih. Untuk panciyatnya itu sebagai cara untuk melunasi hutangnya, nggih.
Bisa diterima katanya? Bisa. Silakan kelompok 4 untuk mengakhiri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Sebelum lanjut, kita asesmen dulu nggih. Silakan masuk ke link yang Ibu bagikan di grup nggih. Andika Ramaditya memimpin. Tepuk tangan dulu dengan 3 orang ini. Aditkan, Asitaka. Siapa Asitaka? Wih, Glenn. Rama, bagus, good job. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Sebelum kita melakukan ice breaking, kembali ke tempat dulu ya. Ice breaking hari ini clue-nya tentang Ibu minta. Perhatikan clue-cluenya. Ibu minta. Ibu minta kalian berdiri. Ibu minta tangan kalian di pinggang. Tangan kirinya turun. Adit mulai tidak fokus. Ibu minta turunkan tangan. Kembali duduk. Ayo, siapa yang gak mau duduk? Ibu minta kalian duduk kembali. Ibu minta turunkan kaki kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu enggak ada. Ibu enggak ada minta. Ibu minta kita tepuk tangan semua. Pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah melakukan presentasi? Ya, Arianti? Jadi pengalaman yang kami dapatkan yaitu kami mendapat pengetahuan baru bahwa yatnya itu penting dalam kehidupan. Yang paling penting itu bagi umat yang menganut agama Hindu, bahwa mereka kan memiliki 3 utang dari mereka lahir, dan mereka melaksanakan yatnya itu yang berupa pancayanya untuk melunasinya. Iya, sehingga betul terjadi sekali. keseimbangan di kehidupan ini. Iya, betul sekali. Untuk penutup hari ini, kitab Ramayana syarat dengan nilayatnya. Nggih, banyak nilayatnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Kemudian nilayatnya juga membentuk pribadi yang religius, berbakti seperti Rama yang berbakti kepada ayahnya, peduli terhadap lingkungan. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan masih dengan nilai-nilayatnya. Nggih. Kita cukupkan untuk hari ini. Untuk doa penutup silakan Arianti. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Tangan Om Mustikaran. Berdoa mulai. Om Dewa Sukma Om Sati Sati Sati. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Silakan beristirahat.